Dunia kerja cepat berubah. Di tengah perubahan itu, satu pertanyaan terus diperdebatkan. Generasi Gen Z dianggap kurang memiliki etika kerja. Mereka dinilai terlalu memilih pekerjaan, terlalu fokus pada work-life balance, dan terlalu cepat berpindah tempat kerja. Perbedaan generasi milenial dengan generasi Gen Z menjadi cermin tantangan implementasi Pancasila di era modern. Apakah kita mampu membangun budaya kerja yang saling menghargai dan adil untuk semua generasi, atau justru membiarkan perbedaan ini memperlebar jarak dan ketidakadilan? Fenomena ini bukan hanya sekedar soal kinerja, tetapi juga menyangkut nilai Pancasila. Ketika satu generasi memberikan stigma kepada generasi lain, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial sebenarnya sedang diuji dalam dunia kerja kita. But is that judgment fair? Setiap generasi tumbuh dalam konteks zamannya. Milenial tumbuh di tengah krisis ekonomi dan pergeseran ke dunia digital. Sedangkan Gen Z sudah lahir saat dunia sudah digital. Apakah ini soal etos kerja? Atau soal adaptasi terhadap dunia yang berbeda? Data tahun 2025 menunjukkan tingkat pengangguran usia 15-19 tahun mencapai 23,34% dan usia 20-24 tahun mencapai 14,35% dan rata-rata nasional mencapai angka 4,85%. Angka di sini menunjukkan bahwa para fresh graduate sedang menghadapi hambatan untuk masuk ke dunia kerja. Menurut Gallup 2023, engagement Gen Z sebesar 35%, hanya 1% di bawah baby boomers. Di tengah dominasi usia produktif, tim collaboration jadi penentu keterlibatan kerja. 10 hingga 20 tahun yang lalu, pola kerja lebih linear. Masuk pagi, pulang sore, hingga absen pun manual. Loyalitas diukur dari lama seseorang bertahan. Kemudian pandemi datang, remote working menjadi kebutuhan, digitalisasi berlangsung secara cepat, sistem berubah, prioritas juga berubah. Generasi yang tumbuh di masa ini membentuk cara pandang kerja yang berbeda. Kami berbicara dengan seorang pemilik usaha, satu pekerja milenial, dan satu pekerja Gen Z. Untuk gen boomer ya, gen milenial ya. Untuk gen milenial itu dia itu cenderung menghormati proses. Jadi itu dia menghormati apa ya? Misalnya itu lebih loyal, lebih telaten, menghormati kekontinuan yang setiap hari itu loh, apa sih namanya? Dia tuh fokus dan stabil. Beda sama anak Gen Z. Karena Gen Z ini merupakan dia itu orang yang kepingin semuanya itu serba cepat gitu. Cuman kelebihan anak Gen Z itu dia itu untuk untuk informasi itu lebih 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 sebentar lebih update daripada gen milenial gitu. Kalau gen milenial itu lebih menghargai proses panjang dari kesinambungan itu tadi, rutinitas. Kalau Gen Z lebih menyukai hasil yang cepat.
Oke. Generasi yang paling, kalau yang paling loyal ya, paling apa tadi? Kayak paling loyal dalam karir itu eh, generasi milenial itu lebih setia, lebih bertahan lama, lebih tahan bantingan istilahnya ya. Meskipun dari dia itu selalu kepingin yang terbaik ya, sangat menghormati atasan ya. Kalau gennya kalau kelompoknya ibu ini dia itu lebih menghargai atasan, menghargai sebuah proses. Dimarahin niku dia itu nggak akan protes karena oh iya berarti aku dimarahin itu salah kayak gitu ya. Gitu. Beda sama Gensi. Dia itu lebih mobile, lebih mudah untuk berpindah pekerjaan jika sudah merasa nggak nyaman, ya kan? Jadi dia itu terserah ya. Memang karena anaknya masih berkembang kan. Beda mbak wong sing wis umur sama anak muda itu beda memang. Gitu. Jadi dia kan akan kalau misalnya oh dek gini, oh dek kono luwih apik kan dia itu lebih berani menanggung resiko. Dari sekarang dia kepinginnya more better lah kayak gitu. Sekarang itu memang faktor yang nomor satu untuk pekerjaan itu ekonomi. Ekonomi. Faktor ekonomi itu nomor satu. Persaingan. Untuk persaingannya ibu ambil persaingan kalian itu beda. Makanya kenapa sekarang kalian itu harus harus lebih itu ya itu tadi. Memang kalian harus lebih apa? Lebih fleksibel, lebih bisa melihat apa ini loh kesempatan lain. Jadi bedanya memang nomor satu itu yang faktor yang paling berpengaruh itu ekonomi. Faktor ekonomi itu pengaruh penting, persaingan karena dulu sama sekarang memang cari rezeki itu beda ya, apalagi untuk kalian besok. Jadi kalian harus harus sadar itulah. Misalnya dulu itu barokah orang satu ya, orang satu aja. Nanti untuk kalian tuh barokah orang satu itu direbut oleh orang 10. Itu aja bedanya. Untuk persaingan dan faktor ekonomi yang semakin lama itu enggak ya harus tahu. Bedanya ya itu aja. Bedanya itu karena faktor ekonomi ambek faktor persaingannya akan lebih banyak gitu. Baik, untuk pertanyaan pertama, misalnya Anda diberikan tugas mendadak oleh atasan untuk menyelesaikan sebuah laporan, bisa aja laporan keuangan dalam 1 hari. Nah, padahal Anda juga memiliki tugas lain. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut? Membagi waktu, menyelesaikan dulu tugas yang diberi atasan. Misal laporan keuangan diselesaikan dulu, baru kita melakukan pekerjaan berikutnya. Ini masalahnya yang saya hadapi penjualan, jadi harus saya lakukan sendiri. Mungkin selanjutnya yang tugas dari atasan ini. Anda mendapatkan tawaran pekerjaan dengan gajinya lebih tinggi, tetapi jam kerjanya tuh padat dan juga tekanan di kerjanya tuh tinggi. Di sisi lain, ada pekerjaan dengan gajinya yang lebih rendah, tetapi jam kerja fleksibel tetap dan juga lingkungannya nyaman. Apa yang akan Anda pilih? Yang kedua, karena jam kerjanya juga fleksibel, terus rekan kerja sangat nyaman. Jadi kan kerja itu buat kita nyaman. Akan Anda pilih? Yang kedua kali Ya lingkungannya. ya, yang nyaman aja. Wawancara menunjukkan perbedaan pola kerja antara milenial dan Gen Z. Milenial cenderung menikmati proses dan bertahan lama. Sedangkan Gen Z, mereka lebih sering untuk berpindah-pindah pekerjaan karena mereka merasa career development itu penting. Perbedaan pola kerja antar generasi milenial dengan generasi Gen Z dapat dipahami melalui nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengingatkan kita untuk tidak memberi label tanpa memahami konteks zamannya.
Dan yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa tantangan, upah, dan akses kerja layak masih menjadi persoalan bersama. Sebelum menilai generasi lain, pahami konteks zamannya. Milenial dibentuk oleh tuntutan untuk bertahan. Gen Z dibentuk oleh perubahan yang sangat cepat. Perbedaan bukan hambatan, perbedaan adalah awal percakapan tentang dunia kerja yang kita bangun bersama.